kenapa minggu ini panen kacang kita bener-bener menurun drastis ya Bu? Lahan seluas ini kita cuma dapat 3 karung Bu. Kemana sisa kacang-kacang tanah ini Bu? Aku juga nggak tahu Mas, apa mungkin ada pencuri Mas? Kebun kita ini terbuka, nggak ada penghalang sedikit pun. Bisa aja ada yang berani nyuri Mas. Pasti Bu, tadi pagi aja pas kita baru datang banyak tanah sisa mencabut pohonnya. Dan tanahnya masih basah banget lagi Bu. Pasti orang yang mencuri itu tadi malam Bu. Aduh, terus gimana dong Mas? Kita bisa rugi besar kalau terus kayak gini. Mana udah berbulan-bulan kayak gini, pasti pelakunya tetap sama Mas. Ini nak ciloknya, kamu beli 5.000 kan? Nih bapak kasih gratis 1 ya buat kamu. Karena kamu itu selalu jadi pelanggan setia bapak. Kamu ini bikin bapak bangga banget. Ini uangnya Pak Maman. Wah, bumbunya medok banget ya. Ini yang aku suka. Pak Maman gak pelit kalau soal bumbu kacangnya. Iya dong, bumbu kacang cilok bapak nggak kayak pedagang yang lain. Bumbu cilok pedagang lain mah encer, kayak air comberan. Pak Maman bener Pak. Ya udah, aku pulang dulu ya. Makasih Pak Maman. Selamat siang Pak Maman. Widih, selalu ramai ya. Saya kebagian gak nih Pak ciloknya? Kayaknya tinggal sedikit lagi nih Pak. Alhamdulillah Bu, saya selalu merasa bersyukur Bu. Karena banyak warga yang suka sama cilok bumbu kacang buatan saya. Saya mau beli 5.000 ya Pak. Bumbunya yang banyak ya Pak. Saya suka banget sama bumbu kacangnya. Baik Bu, saya itu nggak pernah pelit soal bumbu. Mau Ibu minta 1 baskom pun saya bakal kasih Bu. Ini Bu ciloknya, bumbunya udah banyak kan? Atau masih kurang nih? Cukup kok Pak. Makasih ya Pak Maman. Besok-besok saya mau bumbu yang lebih banyak lagi Pak. Kalau saya berjualan, aku harus bertemu dengan Pak Maman. Aku akan memberikan hadiah yang pastinya disukai Pak Maman. Tujuan kamu memanggil saya ke sini karena emas ini. Lah ya, saya ini bukan budak. Saya tidak mau jika harus diperintah. Pak Maman yakin gak mau aku perintah? Kalau Bapak mau, ciloknya semakin laris manis loh Pak. Kamu yakin lah ya, kalau saya ikutin perintah kamu, dagangan saya bakal laris manis? Bener Pak. Selain itu, Bapak akan mendapatkan uang banyak. Bapak juga gak akan punya saingan. Kalau Pak Maman menerima perintah, emas ini juga bisa bertambah banyak Pak. Kalau nggak percaya, jalani dulu aja perintah saya. Apa yang harus saya lakukan? Cepat katakan lah ya, Mak Lampir, saya akan mengikutinya. Layak, cepat katakan apa yang harus dilakukan Pak Maman. Dia harus secepatnya melakukan tugas ini. Kalau dia leha-leha, kamu ambil lagi aja emas batangannya. Pak Maman harus menggunakan kacang dari kebun Pak Jenal. Bapak nggak perlu beli, kacang tanah itu gratis. Bapak juga bisa ambil sepuasnya. Oke, saya mau. Tapi jangan bongkar kecurangan ini kepada Pak Jenal. Kalau Pak Jenal tahu, saya bisa aja dibenci sama dia, Mak. Saya nggak mau kalau dibenci sama Pak Jenal. Bodoh, untuk apa kita berdua membongkar ini, hah? Kan kita yang meminta kamu berbuat curang. Hahaha, bener juga ya. Oke, malam ini aku akan mencari kacang tanah di kebun Pak Jenal. Hahaha, ada untungnya juga ya punya tetangga yang punya kebun kacang tanah. Bener kata Laya, nggak perlu ngeluarin uang, yang dikeluarin cuma keringat. Hahaha. Oke, udah banyak nih, langsung gaskan pulang aja nih. Langsung bikin bumbu kacang hasil curian deh. Yo Mas, lagi ngapain Mas? Sini main bareng adek. Awas loh, ketahuan sama yang punya Mas. Nanti Masnya diburu sama warga. Terus mbaknya ngapain ada di atas pohon? Mbaknya lagi jaga kebun ini atau lagi gabut aja mbak? Mas, sini Mas, saya bisa ngebodor loh Mas. Selain itu, saya juga bisa nyanyi. Nih, dengerin Mas. Akulah serigala, aku memang ada, ya. Serigala apanya coba? Shh, udah, suaranya gak enak mbak. Mending kalau mau mangkal jangan di sini. Pak Jenal bisa ngusir setan loh mbak. Mas, kok
nggak takut sih? Saya ini hantu mas. Kalau masnya nggak takut, bisa dong main bareng adik. Stres ih. Maaf, saya masih waras. Saya masih doyan manusia. Jangan goda saya, karena saya nggak akan tergoda, Kun. Kok Princess dicuekin sih? Enggak, ini nggak boleh terjadi. Princess nggak suka dicuekin. Nah, ini dia bumbu kacang buat cilok. Caranya gampang kan? Jangan lupa dicoba ya. Kalau nggak dicoba, parah banget sih. Kita berdosa bareng-bareng. Hahaha. Jangan lupa pakai kacang curian ya, supaya kalian gak ngeluarin modal apa-apa. Selamat mencoba. Bye-bye semuanya. Bu, kenapa minggu ini panen kacang kita benar-benar menurun drastis ya, Bu? Lahan seluas ini kita cuma dapat 3 karung, Bu. Kemana sisa kacang-kacang tanah ini, Bu? Aku juga nggak tahu mas. Apa mungkin ada pencuri mas? Kebun kita ini terbuka, nggak ada penghalang sedikit pun. Bisa aja ada yang berani nyuri mas. Pasti, Bu. Tadi pagi aja pas kita baru datang banyak tanah sisa mencabut pohonnya. Dan tanahnya masih basah banget lagi, Bu. Pasti orang yang mencuri itu tadi malam, Bu. Aduh, terus gimana dong mas? Kita bisa rugi besar kalau terus kayak gini. Mana udah berbulan-bulan kayak gini. Pasti pelakunya tetap sama mas. Pak, Bu, maaf banget nih kalau panen kali ini agak beda ya. Apa saya aja yang cuma merasakan hal itu? Tapi gak mungkin kalian berdua gak merasa apa-apa. Enggak kok, saya sama suami saya juga lagi bahas soal keadaan ini bu. Kita sama-sama bingung bu. Lagian kebun kacang ini gak ada penghalang sedikit pun. Kalau ada yang mencuri gampang banget. Mereka tinggal ambil terus cabut dari sini. Kira-kira siapa yang berani datang ke kebun ini ya, Bu? Padahal di pohon itu setiap malam selalu ada Mbak Kun-kun. Masa orang itu nggak tahu sih, Bu? Lain kali lebih sering datang ke sini, Pak. Daripada Bapak kehilangan kacang tanah dalam jumlah lebih besar, lebih baik bermalam di sini. Nggak perlu, Bu. Aku akan mendatangi mereka sekarang juga. Aku memiliki rasa curiga ke anak-anak itu dan aku akan menemui mereka, Bu. Bu Sani, Pak Jenal mau kemana itu? Mana wajahnya kelihatan serius banget lagi. Saya juga nggak tahu bu. Semoga aja nggak terjadi apa-apa. Kita lanjut panen aja bu. Masih ada beberapa yang harus kita panen. Iya Bu Sani. Siapa di antara kalian yang mencuri kacang tanah di kebun saya? Cepat jawab. Gara-gara pencurian itu, saya panen sedikit. Cepat katakan, kenapa kalian hanya diam saja? Kalian pasti yang mencuri kan? Ayo ngomong, jangan hanya diam saja. Maaf pak, kita aja nggak pernah tahu kalau bapak punya kebun kacang tanah. Kita bukan anak-anak nakal pak. Kita nggak berani mencuri. Iya bener Pak, mana mungkin kita berani Pak. Buat apa juga mencuri? Itu nggak ada manfaatnya. Ibu kita aja selalu ngajarin kita yang terbaik. Masa iya Bapak langsung nuduh kita Pak? Emangnya Bapak punya bukti apa Pak? Terus, kalau bukan kalian siapa lagi? Kalian itu suka berkeliaran. Bisa aja memang kalian. Saya itu selalu waspada dari awal kepada kalian. Dan sekarang saya bisa menyimpulkan satu hal itu anak-anak muda. Ya mana kita tahu Pak. Kita nggak pernah mencuri seperti yang Bapak katakan. Di kampung ini ada kebun kacang aja baru tahu sekarang. Jangan menuduh jika tidak ada bukti, Pak. Mereka nggak bersalah, Pak. Mereka anak-anak baik loh, Pak. Benar itu pak. Kenapa bapak nggak curiga ke pedagang yang pakai bumbu dasarnya kacang tanah? Bisa aja yang mencuri itu mereka pak. Pak Jenal, tenang aja, Pak. Gangster akan melakukan penyelidikan. Jadi, Bapak tunggu saja informasi dari kami. Oke. Makasih ya, Nimo. Saya tunggu informasi dari kamu. Kalau kalian benar-benar sibuk, nggak apa-apa kasih tahu saya kapan aja. Terima kasih ya. Kalau nggak ada kalian berdua, kita bisa aja dituduh tanpa bukti. Sama-sama. Nanti kabarin kita kalau ada tuduhan lagi. Kita akan membantu kalian. Tapi kita butuh waktu karena tugas kita banyak. Siap, nanti kita kasih tahu kalian.
Ini dia yang saya suka. Bumbunya benar-benar medok. Bapak pakai kacang banyak ya? Di bumbunya kerasa banget, Pak. Hahaha, Bu Alin bisa aja Bu, tapi emang bener sih bumbu cilok saya paling medok, nggak kayak pedagang lain yang encer kayak air comberan. Rahasia enaknya apa sih Pak? Kok bumbu kacangnya bisa seenak itu? Pelanggan Bapak juga pada suka Pak. Rahasia langit bro, saya nggak bisa ngasih tahu siapa-siapa. Ibu di kampung sebelah melarang saya untuk bercerita. Kalian udah tahu belum? Beberapa minggu ini kebun kacang tanah Pak Jenal kecolongan terus. Saya aja kaget karena berkurangnya banyak banget. Hah? Apa? Terus gimana Bu? Apa pencuriannya sudah tertangkap Bu? Saya penasaran banget Bu. Saya juga pengen tahu. Beneran Pak, saya nggak bohong karena saya juga bantu mereka panen. Kasian loh Pak Jenal sama Bu Sani, mereka rugi besar karena pencurian itu. Kira-kira siapa yang mencurinya? Saya ikut sedih. Semoga pelakunya cepat ketemu ya. Karena lumayan juga loh kalau yang hilang itu banyak banget. Iya Pak, saya yang suka bantu panen aja bisa ngerasain rasa sakit itu. Apalagi Pak Jenal sama Bu Sani, mereka lebih sakit dari apapun. Waduh, gawat nih. Kira-kira aku ketahuan gak ya? Jangan-jangan Kunti itu yang ngasih tahu lagi. Tapi nggak mungkin juga sih. Kok mendadak gatel gini ya? Perasaan aku nggak kena tanaman yang bikin aku gatel itu deh. Aku juga nggak digigit nyamuk. Aduh, capek juga ya. Tapi demi duit, aku akan melakukan apapun. Apalagi mencuri kacang tanah itu. Aku pasti akan melakukannya. Hahaha. Hah, ada apa ini? Kenapa cilok-cilok ini bisa menempel? Apa jangan-jangan cilok yang aku jual ini memiliki nyawa ya? Pak Maman hebat ya. Selain penjual cilok bumbu kacang, dia juga jago atraksi. Iya Mas, aku jadi pengen lama-lama di sini. Ayo Pak Maman, teruskan atraksinya Pak. Pak Maman keren banget sih. Ayo Pak, lagi Pak. Tunjukkan kemampuan yang Bapak miliki. Aku pengen lihat kemampuan Bapak yang lain. Sakit. Aduh, tolong saya. Ini bukan atraksi, ini kejadian aneh. Mas, kayaknya Pak Maman beneran kesakitan deh Mas. Waduh, kayaknya iya nih Bu. Tapi kita harus nolong kayak gimana Bu? Dia aja bentukannya kayak begitu Bu. Orang lain juga pasti nggak akan mau bantu. Aduh, tolong ini mah sakit banget. Kenapa kalian malah melihat saya? Aduh, kok aku jadi merinding gini ya? Tapi aku juga kasihan sama Pak Maman. Pak, mau kemana Pak? Jangan lari Pak. Kenapa nggak mau lepas? Apa aku gosok pakai linggis aja ya? Tapi nanti aku meninggoy dong. Belum siap ya Allah, soalnya masih pengen jualan. Kenapa jadi kayak gini sih? Aku bakal ketahuan kalau kayak gini caranya. Aku nggak siap diri aku dipermalukan di depan banyak orang. Ya Allah, kenapa aku merasa tubuh aku ini seperti magnet? Cilok dan tusukan sate ini nggak bisa lepas. Aku sudah memakai banyak alat pun, tetap saja tidak bisa. Dan lagi, kalau terus seperti ini, aku malu kalau keluar rumah. Tapi aku juga nggak mungkin diem aja di dalam rumah. Aku harus lakuin sesuatu. Besok aku harus ke rumah Pak Jenal. Pak Maman, kenapa Bapak ada di rumah saya? Apa Bapak mau minta bantuan ke saya, Pak? Pak Jenal, tolong maafkan saya, Pak. Saya adalah orang yang selalu mencuri kacang tanah milik Bapak. Selama beberapa bulan ini, saya pelakunya, Pak. Mas, kamu nggak apa-apa kan Mas? Duduk dulu Mas, kamu harus minum dulu. Pak Maman, saya tidak pernah menyangka ternyata pelakunya itu Bapak sendiri. Asal Bapak tahu ya, saya rugi besar Pak. Penjualan saya juga menurun drastis. Maafkan saya Pak, saya diajak sesat oleh mak lampir dan juga anak buahnya. Karena itu saya tergoda dengan kata-kata mereka Pak. Dasar pencuri, pantas aja ada kejadian aneh di hidup Pak Maman. Ternyata Bapak suka mencuri. Itu tangan kenapa panjang banget Pak? Pak, maafkan saya Pak, saya merasa bersalah. Tolong jangan laporkan saya ke polisi. Saya akan bertanggung jawab dengan uang Pak. Pergi dari rumah saya sekarang juga. Jangan pernah menunjukkan wajah Pak Maman di hadapan saya lagi. Saya benar-benar muak dengan perilaku Pak Maman. Pergi Pak,
Jangan datang atau berkeliaran di kampung ini, Pak. Kami semua nggak mau lihat wajah ataupun batang hidung Pak Maman lagi. Pergi jauh-jauh dari hadapan kita. Pak, sabar ya. Pak Maman udah mengakuinya. Setelah ini kita akan panen seperti biasa lagi. Kita nggak akan kekurangan jumlah panen, Pak. Iya Bu, Bapak akan mencoba untuk bersabar. Semoga Pak Maman kapok karena azabnya itu. Tangan aku malah makin parah gini. Padahal dulu enggak deh. Aku benar-benar gak bisa hidup normal lagi. Ini benar-benar gak adil. Aku gak bisa berjualan lagi. Aku juga dibenci sama Pak Jenal. Bahkan warga lain pun ikut membenciku. Aku gak tahu harus gimana lagi. Aku malu keluar rumah. Mungkin setelah ini aku akan banyak menghabiskan waktu di rumah. Karena kalau keluar rumah mereka akan terus mencaciku. Aku berdosa, aku salah, dan aku pantas mendapatkan hukuman ini. Oke, gak apa-apa. Aku gak bisa berjualan kayak dulu. Tapi yang paling penting, cilok dan tusukan sate ini bisa lepas. Setelah semuanya berubah, aku akan terus memperbaiki diri aku. Alhamdulillah, panen kali ini sesuai harapan aku, Bu. Kebun kacang tanah ini nggak pernah kedatangan maling lagi karena malingnya udah kena azab. Alhamdulillah, saya ikut senang, Pak. Bu, semoga panennya terus seperti ini ya. Lain kali pasang pelindung di kebun ini, Pak. Semacam listrik atau kamera kecil gitu. Pasti bakal lebih aman lagi, Pak. Alhamdulillah, Bu. Saya juga nggak pernah nyangka. Malahan panen kali ini benar-benar lebih banyak. Ternyata mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita akan mendapatkan azab yang aneh ya, Bu. Jadi takut deh sama orang-orang yang tangannya panjang kayak Pak Maman. Bener banget, Pak. Azab tukang mencuri itu memang gak kaleng-kaleng sih. Dan azab yang didapat Pak Maman juga kayaknya gak akan hilang deh. Biarin aja supaya Pak Maman juga kapok. Intinya mau sesulit apapun keadaan ekonomi kita, jangan pernah berani berbuat curang, apalagi sampai mencuri. Bener, Pak. Lebih baik berusaha terus walaupun sulit daripada kita memilih jalan yang salah itu. Yuk, kita langsung bersihin kacang-kacang ini. Pak Jenal mau bawa kacang-kacang ini ke pasar kan, Pak? Iya, Bu. Mari, Bu, kita bawa ke depan sana. Kayaknya mobil juga udah ada deh. Kalau dibawa ke sana lebih cepat, lebih baik juga, Bu. Alhamdulillah, sekarang gak ada yang ganggu kebun ini lagi. Semoga Mas Jenal juga diperbanyak rasa sabar. Karena usaha dalam bentuk apapun pasti akan kena hambatan.